Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju, 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota dan desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari, sudah terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana bacaan pertama pembacaan Injil dipilihkan untuk peringatan Santo Barnabas Rasul. Dan kita bisa melihat bahwa di akhir Injil dikatakan di sana, jika mereka layak menerima salammu, itu akan turun atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Seolah-olah di sini ada pikiran nakal. Kita kalau memberi salam kan mengatakan berkah dalam gitu ya. Berarti salam itu kalau tidak dibalas berarti turun untuk kita kan. Oh, berarti berkah dalam atau salam damainya ada dalam diri kita. Betul ya? Benar kan? Kalau demikian kita harus berlomba-lomba sekarang berkah dalam. Orang usah dijawab, ben kembali ke saya. Seolah-olah begitu ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya Santo Barnabas ini sebetulnya adalah dia mewatakan Tuhan, tetapi dia memberikan sesuatu yang terbaik. Dan yang terbaik itu dia tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia melihat potensi-potensi banyak orang. Dan potensi-potensi banyak orang itu dia lihat, dan akhirnya orang itu berkembang. Dan bahkan kebesarannya melebihi dirinya, dia tidak takut. Paulus, dia menemukan Paulus dan mengajak Paulus ke Antiokhia. Dia juga mempekerjakan Markus, atau seringkali disebut dengan Yohanes yang Markus itu, Yohanes Markus. Dan itu akhirnya menjadi penulis Injil. Tapi Barnabas gak dikenal. Bahkan umat Katolik pun itu seringkali gak pernah menyebut. Maka kita bisa melihat dia orang yang tidak takut untuk menjadi kecil. Tetapi dia berani untuk mengangkat orang lain, untuk bekerja bersama demi Allah. Maka Barnabas ini itu mempunyai pedoman, yakni dia berkarya demi Allah, bukan untuk demi dirinya sendiri. Ini catatan pertama. Catatan kedua, betul apa yang diomongkan seperti dalam Injil itu, yakni dia tidak membawa apa-apa, dia pokoknya membawa Tuhan. Jadi sehingga dia tidak mencari untuk kepentingan duniawi, tetapi demi kepentingan Allah. Kepentingan duniawi sebagai bekal itu pasti akan disediakan oleh Tuhan, karena dia mengerjakan karya-karya untuk Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam Injil, janganlah membawa baju, kasut, tongkat, ini segala macam tidak pernah dibawa ini. Tapi dia betul bisa menggantungkan seluruh hidupnya melulu pada penyelenggaraan Tuhan. Lalu yang dikerjakannya adalah hal-hal yang luar biasa, bukan hal-hal yang duniawi, yakni mewartakan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit dengan doa, bangkitkanlah orang mati dan tahirkanlah orang kusta dan usirlah setan-setan.
Kalau demikian, karya pewartaan utamanya adalah membawa Tuhan dan Tuhan dibagikan ke orang lain. Jadi bukan omongan yang dipentingkan, tetapi membagikan Tuhan untuk orang lain. Kalau membagikan Tuhan, berarti yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan. Dan Tuhan yang bertindak, bukan menjadi orang yang ampuh, menjadi semacam dukun yang bisa mengerjakan sesuatu tanpa obat. Tidak. Tetapi dia bisa mengerjakan karena Tuhan yang diberikan kepada orang lain, sehingga Tuhan bertindak untuk kebaikan orang lain itu. Maka kita bisa melihat di sana ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita betul mencontoh Barnabas ini. Nah, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, maka mari kita sebagai murid Tuhan, kita berani untuk melakukan itu. Barnabas pun yang bukan kelompok rasul yang disebut dengan 12 rasul itu, tetapi dia oleh gereja disebut rasul karena kemampuan seperti yang telah kita dengar tadi. Nah, kita pun itu juga bisa disebut dengan sebagai rasul kalau kita berani untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Barnabas pula. Selamat merenungkan.